Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, selamat datang di YouTube channel Catatan si Roy, dan kali ini aku akan menceritakan kejadian yang dialami oleh temanku. Jadi langsung aja ya ke ceritanya. Waktu itu temanku diceritakan oleh neneknya. Dulu banget neneknya itu buka praktek sebagai seorang bidan. Panggil aja Bidan Ayu. Dulu itu buka praktek di salah satu desa yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Karena rumah Bidan Ayu tuh lumayan besar, soalnya itu kan rumah peninggalan dari orang tuanya Bidan Ayu. Akhirnya bagian depannya itu direnovasi, dijadikan sebagai tempat praktek kebidanan Bidan Ayu. Sedangkan untuk masuk ke rumahnya sendiri itu melalui pintu samping. Singkat cerita, jadi Bidan Ayu itu lagi tidur lah sama suaminya. Pas lagi tidur sama suaminya, malam-malam, kayaknya sekitar jam berapa gitu, Bidan Ayu lupa, karena waktu itu kejadiannya tuh kayak tengah malam gitu. Ada yang ngetok-ngetok pintunya, tapi ngetok-ngetoknya itu nggak santai gitu, kayak ngegedor-gedor gitu pintunya. Terus akhirnya karena lagi tidur pules kan, denger ada yang gedor-gedor pintu gitu, kaget kan. Kaget, Bidan Ayu sama suaminya langsung bangun, dan mereka berdua langsung buru-buru menuju ke ruang prakteknya Bidan Ayu. Terus buru-buru ke situ, buka pintu karena takut ada apa-apa kan. Pas buka pintu ternyata ada perempuan, ada ibu hamil di depan pintu, pakai daster, kayak daster batik gitu. Terus hamilnya juga udah lumayan besar banget. Terus kan sama Bidan Ayu dipersilahkan untuk masuk sambil ditanya, "Kenapa Bu, ada apa?" Terus si perempuan ini tuh bilang, "Iya Bidan, tolong, ini perut saya tuh udah mules," katanya, "kayaknya udah waktunya melahirkan." Terus akhirnya Bidan Ayu dibantu suaminya membopong si perempuan ini ke ruang bersalin. Terus ditidurkanlah si perempuan ini di ranjang pasien untuk melahirkan. Terus habis itu sambil diperiksa sama Bidan Ayu sambil nanya-nanya kan, "Ibu namanya siapa?" Waktu itu si perempuan ini ngasih tahu namanya ke Bidan Ayu, tapi nggak mungkin nyebutin nama aslinya, jadi kita sebut aja Bunga. Terus kata Bidan Ayu, "Ibu Bunga kenapa kesini sendirian? Keluarganya mana? Suaminya mana?" Tapi si wanita hamil ini tuh nggak bilang apa-apa, nggak menjawab juga, cuman terus-terusan sambil megang perutnya itu tuh kayak, "Tolongin Bidan, tolong saya mau melahirkan, tolong perut saya sakit." Ya udah, akhirnya buru-buru kan sambil dibantuin sama suaminya Bidan Ayu nyiapin peralatan ini itu sesuai perintah dari Bidan Ayu. Setelah itu dibantulah si perempuan ini dan melahirkan seorang bayi laki-laki secara normal. Dan karena perempuan ini tidak membawa apa-apa, tidak membawa perlengkapan baju untuk bayi dan lain-lain, akhirnya Bidan Ayu menyiapkan dan memberikan yang ada di situ gitu loh, kayak kain bedongan. Bidan Ayu tuh waktu itu inget banget, kain bedongannya itu warna hijau, terus ada motif boneka beruangnya. Abis dibersihin, terus si ibunya juga udah dibersihin, udah ganti baju. Waktu itu dipinjamkan baju Bidan Ayu, dipinjamin dasternya Bidan Ayu, terus ya udah kan dikasih ASI dan lain-lain. Setelah dipastikan itu semua sudah oke, Bidan Ayu membiarkan si ibu ini beristirahat dengan bayinya, dan Bidan Ayu berjaga. Cuman berjaganya itu nggak di ruang prakteknya, dia berjaga di ruang tamunya rumah dia sama suaminya. Suaminya tidur di sofa, sama Bidan Ayu juga tidur di sofa, karena kan sofanya lumayan besar gitu, sambil jaga gitu, takut si pasien ini butuh apa-apa kan. Karena kebetulan
kalau malam itu asisten bidan Ayu tidak di situ karena asistennya cuma ada dari pagi sampai sore. Terus akhirnya ketiduranlah bidan Ayu sama suaminya. Dan di pagi hari, ketika bidan Ayu mau mengecek si ibu yang melahirkan ini sama bayinya, bidan Ayu kaget. Karena ternyata di kamarnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Ya udah kosong aja kosong. Si ibu yang melahirkan semalam nggak ada, bayinya juga nggak ada. Bidan Ayu bingung dong, terus nyari-nyari gitu. Ini kemana si ibu ini tuh kemana? Nggak ada. Padahal pintu ruangan itu pun masih terkunci dan nggak kebuka sama sekali. Jadi kan aneh si ibu ini tuh keluar lewat mana kalaupun keluar. Terus akhirnya dicari nggak ketemu juga dan ternyata di ranjang pasien itu ada sebuah KTP dengan foto dan nama pasien yang semalam. Jadi bidan Ayu berpikir, oh mungkin si ibu ini pagi-pagi buru-buru pulang karena dia nggak punya uang atau apa, akhirnya dia ninggalin KTP lah di situ. Terus ya udah berjalan seperti biasalah tempatnya bidan Ayu. Setelah sekitar 3 atau 4 hari bidan Ayu kepikiran lah sama si ibu ini. Terus akhirnya dia berusaha mencari si ibu ini ke alamat yang tertera di KTP itu. Pas dicari ke alamat itu masih muter-muter tuh nyari alamatnya belum ketemu. Terus ada bapak-bapak yang lagi lewat gitu kayak dari sawah, terus ditanya, "Permisi Pak, Bapak kenal ibu ini nggak? Terus alamatnya di sini." Terus kata si bapak itu ngomong lah, "Oh ini, ibu ada perlu apa nanya ini? Nanya si perempuan ini, nanya alamat ini, ada perlu apa?" Terus si bidan Ayu tuh, "Iya Pak, enggak apa-apa, cuman ada perlu aja, mau silaturahmi." Terus kata si bapak ini, "Oh iya Bu, kalau alamatnya saya tahu, tapi kalau si perempuan ini, dia sudah meninggal sekitar 40 hari yang lalu." Terus bidan Ayu gak percaya dong. Dia tuh kayak gemeteran, kayak langsung keringetan, langsung kayak bingung. Terus bidan Ayu tuh pelan-pelan sambil agak gemeteran tuh bilang ke si bapak ini, "Pak, gak mungkin perempuan ini meninggal 40 hari yang lalu, karena beberapa hari yang lalu perempuan ini tuh datang ke klinik saya, terus melahirkan di tempat saya." Tapi si bapak itu tuh terus-terusan ngejelasin ke bidan Ayu kalau si perempuan ini tuh udah gak ada, sudah meninggal. Terus akhirnya bidan Ayu diantarkan sama si bapak ini ke rumah yang ada di alamat KTP itu. Setelah sampai, terus bidan Ayu berbicara sama keluarganya. Ibunya si perempuan ini tuh nangis sesenggukan sambil cerita sama bidan Ayu kalau ternyata anaknya memang sudah meninggal 40 hari yang lalu. Katanya anaknya itu memang waktu itu keadaannya sedang hamil di luar nikah. Suaminya si cowoknya ini tuh tidak mau bertanggung jawab. Terus akhirnya keputusan keluarga, ya udah nggak apa-apa karena si cowok ini kabur dan juga nyarinya juga nggak tahu harus nyari kemana. Akhirnya ya udah si perempuan ini tuh katanya di rumah aja nggak apa-apa, nggak usah digugurin dan lain-lain, nanti kita rawat aja anaknya. Terus akhirnya si perempuan ini tuh katanya nggak mau keluar rumah, terus nggak mau keluar kamar, nggak mau makan, nangis terus kerjaannya. Terus kan orang tuanya ini tani ya udah dia kalau pagi ya kerja ke sawahnya gitu. Terus ternyata sore-sore katanya pulang dari sawah, si perempuan ini atau kita panggil saja si Bunga, dia ditemukan di dapur gantung diri dengan pakai kain batik
yang buat gendong bayi, tahu kan? Jadi kain batiknya itu tuh disangkutin di kayak kayu yang ada di atap langit itu, atap langit rumah, karena rumahnya itu ya udah langsung ke genteng gitu kan. Jadi gantung diri di situ. Dia meninggal, terus meninggalnya udah sekitar 40 hari lebih, dan dia meninggal dengan keadaan dia sedang hamil besar. Dan katanya pada saat dia meninggal itu kepala si bayinya itu keluar dari itu. Terus Bidan Ayu takut sekaligus kaget. Terus akhirnya si orang tua perempuan ini akhirnya ngejak Bidan Ayu lah ke makamnya si Bunga ini. Terus pas diajak ke makamnya Bunga, ternyata emang iya, nama, tanggal lahir dan lain-lain itu sesuai di KTP-nya. Terus tanggal lahirnya, terus tanggal meninggalnya juga ternyata iya, emang udah sekitar 40 hari lebih. Dan yang lebih mengagetkan lagi untuk Bidan Ayu, tidak jauh dari makam atau dari kuburan si perempuan ini, itu ada kain bedong yang persis banget sama kain bedong yang waktu itu Bidan Ayu kasih ke perempuan ini.